partisipan ya teman-temannya. Ini semuanya di rumah? Di rumah semua ini? Iya, Ibu di rumah. Di rumah ya. Ada yang lagi kerja mungkin atau masih di kantor? Nggak ada ya. Boleh di-on kan dong kameranya. Dia nemenin saya nih. Oke, silahkan di-on kan. Tuh ada Mbak Vivi di situ udah ready dengan hijab kuningnya ya Mbak ya. Oke, yang lainnya mana nih? Coba dong di-on kan kameranya. Saya mau melihat. Takutnya kalau nggak di-on kan bisa jadi nih teman-teman mungkin ada yang belum mandi kali jam segini. Ya, oke. Mbak Desi kayaknya lagi nata kerudung nih. Mbak Ade mana nih? Nggak dicoba dibuka. Mbak Dinda juga. Nah, Mbak Novia sudah, Mbak Dia juga sama. Nah, tuh kan. Jadi kelihatan ya kalau malam ya. Cuman bedanya gini ya teman-teman ya. Kalau dosen itu kan cuma satu ya. Dosen misalkan nih, si dosen A, dia ngajar. Dia berpenampilan apa, pakai baju apa. Nanti sih biasanya mahasiswa akan ingat, bener nggak? Nah, dia akan Iya, lihat tuh Bu. biasanya bener nggak? Nah, jadi dari mulai dia pakai sepatu apa, dari bawah ke atas akan dilihat mahasiswa biasanya. Nah, nanti kalau misalkan di pertemuan berikutnya, kok dosen itu pakai baju itu lagi sih? Emang nggak ada baju lain gitu kan? Ngerasa gitu nggak sih? Pernah merasa kayak gitu nggak? Enggak juga sih, Bu. Oh, nggak juga Sejauh ya? ini nggak gitu, Bu. Nggak juga ya? Berarti mungkin teman-teman, tapi ada sih, ada beberapa mahasiswa yang katanya seperti itu. Jadi, dosen hanya satu, lebih mudah dilihat, lebih mudah diingat, ya kan? Kalau dosen mengingat mahasiswa agak susah, karena banyak. Saya dulu, ini sedikit introduction saja ya, sambil menunggu yang lain masuk. Saya dulu sebagai mahasiswa, ada dosen, apalagi kalau dosen cewek, karena sama-sama cewek ya, saya itu akan melihat dosen tersebut nih, hari ini ngajar MK ini, ya kan, dari bawah sampai atas saya akan lihat tuh, dia hari ini pakai sepatu apa, warnanya apa, pakai baju apa, pakai kerudung apa, pakai hijab apa, biasanya gitu. Nanti di next pertemuan, saya akan melihat lagi, oh itu kan sepatu yang kemarin dipakai, saya suka komentar seperti itu. Tapi nggak saya sampaikan ke dosennya, enggak. Jadi saya selalu merhatiin sih biasanya. Nggak cuma dosen laki-laki, dosen perempuan juga sama. Mungkin karena saya merupakan tipikal orang yang suka merhatiin suatu objek ya. Kan dosen tuh objek ya di kelas ya. Satu satu fokus gitu kan, satu orang yang benar-benar dituju oleh banyak mahasiswa. Saya dulu seperti itu teman-teman, cuma nggak tahu mungkin sebagian teman-teman ada yang seperti itu juga, atau mungkin nggak peduli, bodo amat gitu kan, dosen mau pakai baju apa juga bodo amat gitu kan. Ada juga yang seperti itu, yang penting kan sekolah, kuliah, selesai, ngerjain tugas beres, nilai dapat A gitu kan, beres. Ada juga yang seperti itu. Oke. Itu sedikit sharing dari saya ya, pengalaman saya, dan mungkin sampai sekarang pun ya, saya juga masih seperti itu. Kalau ada trainer juga, saya akan perhatiin, oh ternyata dia rapi, oh ini gini-gini, oh dia disiplin ya, gini-gini. Saya suka seperti itu, cuman itu juga sebagai inputan saya ya, untuk bisa lebih baik, begitu kan. Kalau yang dia lebih bagus, kenapa nggak dicontoh, ya nggak? Oke. Pada pertemuan hari ini, kita masuk pertemuan 2 ya teman-teman ya, pada mata kuliah Manajemen Perpajakan 7B. Nah, ini sebelum masuk ke Gimit ini, teman-teman sudah pada buka videonya belum? Baru setengah. Baru setengah. Yang lain? Sama, Bu, baru setengah, Bu. Baru setengah. Masa sih tumben nih baru nongol, yang lain mana nih? Yuk di-on kan terus dong kameranya, jangan ditutup. Aduh. Okay. Ibu, izin Bu, nggak bisa join lama-lama, HP-nya lowbat dan mati lah. Oh iya, silahkan di-charge dulu Mbak. Di-charge dulu mati lampu. Waduh, repot dong kalau mati lampu. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang bener mati lampu lo ya.
Iya Bu nih, Ibu mau Ah, saya video call. nanti bisa buka lagi ya Mbak. Nanti coba akan saya sharing video ini ke YouTube. Nanti mungkin kalau Mbak Ari mati lampu, nanti bisa buka lagi ya. Kok kemarin membahas apa gitu ya. Jadi biar ingat. Oke, yang lain mungkin? Nggak ada. Tuh Mbak Resti nongol tuh. Oke. Yang sudah melihat video, berarti sudah melihat materinya dengan penuh ya, dengan full. Tapi bagi yang belum, silahkan nanti lihat. Bagi yang baru sebagian nonton, juga nanti silahkan dilanjutkan ya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya teman-teman. Kan terkadang kalau kita baca buku, terus kita otodidak belajar sendiri tanpa ada tutor, itu kadang tersesat, terkadang. Atau mungkin ada kalimat yang kita belum paham ya. Saya juga begitu ya. Saya meskipun sepandai-pandainya orang, kalau baca buku, Ibu maaf suaranya putus-putus, nggak kedengeran nih saya. waduh suaranya putus-putus. Yang lain putus-putus juga nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh, berarti Clear kok. enggak ya. Nah, berarti beberapa sinyalnya mungkin. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman bisa coba cari tempat lain ya. Jangan khawatir, saya nggak lama-lama untuk gimmicknya karena kan kita ada kolaborasi sinkrono sama sinkrono. Jadi untuk gimmicknya saya nggak akan lama-lama juga karena juga kuota ya lumayan. Saya pahami betul itu untuk mahasiswa bagaimana. Nah, oke. Kalau sebagian sudah ada yang menonton video, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Untuk materi kedua ya, materi kedua kita membahas apa sih teman-teman? Teks lupo ya. Kita membahas tentang teks lupo, kemudian gray area, kemudian ada creative accounting juga ya, kemudian ada laporan keuangan sebagai basis penghitungan pajak. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin, atau meskipun belum lihat video tapi saya tahu Bu tentang ini ada yang mau saya tanyain. Nah, itu juga boleh. Ya, silakan. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Langsung saja, Bu, saya mau nanya nih. Tapi kalau misalkan teman-teman nih agak sungkan mau menanya yang sekarang, kan kita face to face langsung ya. Teman-teman juga bisa menulis pertanyaan di channel YouTube saya. Di situ juga saya sediakan ya. Silahkan teman-teman komentar di situ juga boleh. Nanti tetap saya akan balas. Jadi jangan khawatir ya. Oke. Mbak Karina mungkin mau bertanya, Mbak. Belum ada, Bu. Belum. Yang lain? Yang lain siapa yang mau bertanya? Yuk. Kalau nggak ada yang bertanya, enak di saya loh teman-teman. Ayo. Ini Mas Yoga belum join ya? Belum ada ya, saya lihat ya. Tadi barusan WA saya juga katanya mau ini. Oke. Yuk, yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Mbak Dinda Remayang mungkin? Belum, Ibu. Belum. Mbak Resti? Belum, Ibu. Kayaknya Mbak Resti agak cabi sekarang pipinya. Oke, yang lain mana nih? Coba saya panggil. Masa ya saya harus manggil satu-satu? Mana ya? Mbak Mayang. Mbak Mayang mana nih? Iya, Bu. Nah, Mbak Mayang mau nanya enggak? Enggak, Bu. Enggak, yakin? Enggak mau nanya ya. Oke, Mas Mario mau nanya enggak? Bu, Ah. mau nanya soal boleh nggak? Oh, yang lain boleh, silakan. Tar dulu satu-satu. Gih, boleh. Ya. Di absen tuh yang absennya itu baru 50% ya, Bu? Apa gimana ya? Oh iya, absensinya, jadi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu saya belum input karena itu kan sudah kita batas absensi dosen hanya boleh
1 minggu. Jadi kelewat dari satu minggu harus nanti aksesnya lewat TU. Nah, untuk yang teman-teman kemarin yang baru ada info, saya baru join Bu, oh kemarin saya pindah, saya baru bener kelasnya, atau mungkin oh kemarin saya hadir Bu tapi saya tulis tidak hadir. Nah itu nanti saya akan inputkan nanti pada saat hari kerja ya. Jadi saya harus input dulu ke TU-nya. Jadi saya nggak bisa nginput teman-teman ya. Karena akses dosen hanya boleh 1 minggu. Makanya kalau misalkan teman-teman, Bu, saya kan hadir Bu, kok di absennya tidak hadir. Nah, di situ teman-teman harus segera info ke saya. Ya, kalau teman-teman nggak segera info nanti sudah expired, sayanya lupa ya kan, nggak nginfo ke TU juga. Nah, babas teman-teman yang rugi kan lumayan kan, 1 hari itu juga ya nggak. Nah, makanya Mbak Mayang nanti tunggu kabar ya. Nanti biasanya sih saya akan tetap ingat sih, biasanya sudah saya catat di notepad saya. Jadi untuk absensi tetap nanti saya perbaiki gitu. Iya Bu, soalnya saya hadir terus sih Bu, walaupun masuknya agak telat. Iya. Jadi saya tahu lah ya. Yang penting teman-teman warning ke saya ya via WA supaya saya, oh iya kemarin, oh si ini iya lupa saya belum update. Nah, makanya kalau teman-teman ngingetin saya kan, saya jadi ingat gitu. Jadi sabar ya. Tetap saya akan perbaiki, tenang aja. Karena saya sudah mengirim listnya terima ke kasih ya, TU. Saya sudah mengirim listnya ke TU, tinggal action dari TU. Kira-kira mau di-input, saya sih baru di-input sih baru tadi ya. Kemungkinan sih besok baru akan di-input, tergantung dari pihak TU-nya. Biasanya kalau TU sudah menginput akan info ke saya. Nah, nanti saya akan info ke teman-teman ya untuk update absensi atau presensinya. Terus apalagi Mbak Mayang? Sudah Bu. Oke, sudah. Yang lain? Bu. Ya. Ya Mas Mario. Bu, teks lips holes itu kan yang penghindaran pajak ya Bu ya? Tax loophole. Nah, iya Bu. Itu kan sebenarnya kan buat menghindari pajak atau buat mengefisiensi upaya pembayaran pajak sih Bu? Oh, oke. Saya coba buka materinya dulu ya. Nanti saya coba baru jelaskan. Sebentar. Pertanyaannya bagus ya. Jadi supaya teman-teman itu nggak bias ya. Kalau teman-teman bias kan ini maksudnya buat menghindari pajak atau untuk mengefisiensi pajak sih. Nah, itu kan pertanyaan kritis ya. Oke, coba saya share. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Bu. Nah, oke. Mas Mario coba di mute dulu itunya karena agak-agak berisik. Nah, bisa di mute dulu ya. Nah, oke. Saya buka untuk teks loophole ya. Teks loophole itu masuk dalam bab 6. Oke, sebentar. Ini ya. Cuman kalau di PPT teman-teman ya, ini kan namanya juga PPT ya. PPT itu tidak secara eksplisit, tidak secara gamblang menjelaskan detail, itu tidak. Namanya juga PowerPoint ya, diambilnya per poin-poin. Cuman harusnya ini saya merasa bahwa ini kan PPT bukan buatan saya ya, ini buatan langsung dari beliau, Bapak Priyanto Budi ya. Saya memperoleh PPT ini langsung dari beliau dan saya melihat ada definisi teks loophole yang belum dimasukkan. Nah, makanya wajar kalau teman-teman nanya ya. Oke, saya coba buka yang ini saja karena di sini nggak ada ya. Saya coba buka ini saja nih. Oke, sebentar. Yang berkaitan ya. Ya, teman-teman mencernanya mudah. Yang agak masuk. Oh, ini aja nih. Saya buka yang ini saja, teman-teman ya. Oke, ini definisi ini saja nih. Saya buka ini saja. Oke, kita bahasanya ada tax loophole, ada gray area, sama creative accounting. Nah,
saya jelasin dulu ya. Untuk tax loophole ini kan secara definisi kita tahu bahwa tax berasal dari bahasa tax dan loophole. Tax itu pajak, loop itu celah ya. Loopholes bersifat, kata sifat. Jadi tax loophole sendiri adalah dari bahasa singkatannya ya berarti celahnya pajak. Nah, kalau dari sisi pengertian dari beberapa ahli, tax loophole itu adalah peraturan pajak. Ya, kita tahu ya peraturan pajak ada cacatnya. Ini kalau dari bahasa saya biar teman-teman benar mengerti. Jadi kelemahan atau celah yang ada pada peraturan pajak itu namanya tax loophole. Kan teman-teman tahu ya peraturan pajak itu kan terkadang tidak konsisten, suka rubah-rubah ya kan. Kemudian kalimatnya juga kadang sulit dimengerti. Nah, itu bisa menjadi celahnya si WP untuk bisa berusaha meminimalisasi pajak yang dibayarkan. Jadi supaya bisa mengefisiensikan pajaknya supaya bayarnya lebih rendah, lebih kecil. Ya, kalau dibilang Bu, apakah tax loophole itu sebagai penghindaran pajak? Bukan penghindaran pajak, tetapi lebih condong untuk tax planning. Ya, jadi lebih ke perencanaan pajak yang lebih baik. Ya, jadi kita bisa mengambil celahnya yang ada di peraturan pajak karena memang dari kalimat dari peraturan undang-undangnya juga kalimatnya ada yang mungkin masih ada yang tabu atau mungkin masih bisa nih di kalimat tersebut ada apa ya namanya, ada klise-klise yang bisa kita manfaatkan. Jadi memang betul kalau misalkan dibilang kayak pajak itu memang identik ya sama perubahnya peraturan, yaitu tadi yang saya bilang ada celah di situ. Dia nggak konsisten ya, dianggap lemah, peraturan pajak itu dianggap lemah. Nah, tapi kenapa sih dianggap seperti itu memang? Jadi tujuannya pajak sebenarnya gini teman-teman, pajak itu kan nggak saklek ya dengan peraturan yang mereka buat. Jadi mereka memang sengaja tidak memberikan kalimat pasti ya, karena orang pajak itu bukan orang hukum. Ya, kalau di peraturan hukum kalimat itu diperhatikan ya. Sinonim, antonim itu benar-benar diperhatikan menjadi undang-undang itu yang harus pasti. Takutnya nanti ambigu kayak peraturan yang umum di Indonesia kan. Nah, kalau untuk di hukum seperti itu jadi harus jelas. Tetapi kalau untuk pajak itu biasanya nggak seperti di hukum. Bahasanya rada membingungkan, biasanya panjang, tapi maksudnya apa nih? Nah, kadang kurang jelas, masih ada ambigu ya, ada dua makna. Nah, itu yang bisa di teman-teman atau si WP manfaatkan ya. Itu untuk tax loophole. Jadi dia bukan dianggap sebagai penghindaran pajak, tidak, tapi upaya untuk men-tax planning kan, atau untuk perencanaan membayar pajak lebih baik. Jadi usaha bagaimana supaya membayar pajak itu lebih kecil ya, tetapi ranahnya masih legal gitu, bukan ilegal tidak, tapi ranahnya adalah yang diperbolehkan secara undang-undang perpajakan, itu tax loophole. Kemudian kalau untuk gray area, nah kalau gray area itu secara pengertian dari beberapa ahli, gray area nama juga gray area ya, area abu-abu. Nah, itu adalah peraturan perpajakan yang tidak jelas. Itu kalau bahasa saya. Jadi peraturan pajak yang tidak jelas, yang tidak bisa dilihat kepastiannya karena ada beberapa peraturan yang tidak diungkap di pajak. Ya, jadi masih nggak jelas, jadi menyusahkan si WP nih. Misalkan si WP mau action A, nah tapi dianggap sama si Fiskus itu salah, tapi nggak ada peraturannya. Nah, itu jadi masih abu-abu, itu bisa menyudutkan si WP, bisa merugikan si WP kalau untuk gray area. Tapi kalau untuk tax loophole itu justru menguntungkan si WP, bedanya di situ. Begitu, Mas. Halo? Iya Bu, iya Bu. Nah, kalau untuk creative accounting ya, teman-teman, creative accounting di sini nih. Nah, di nomor 5 ini ada penjelasannya, sudah ada setiap langkah yang digunakan untuk memainkan angka-angka laporan keuangan yang mencangkup aggressive accounting, fraudulent financial reporting, income smoothing, dan earning management. Nah, angka-angka
kata-kata ini masuk pada sini teman-teman, agresif, earning, account smarting. Nah, jadi 1 sampai 4 ini adalah bagian dari nomor 5, creative accounting practice. Gitu. Ini jenisnya macam-macam ya, beda-beda. Jadi si financial number games ini dikategorikan dengan 5 jenis ini, dan ini juga setiap case-nya beda-beda. Tetapi teman-teman jangan salah, creative accounting ini bisa dilihat dari 2 sisi. Dia bisa menyesatkan, dia bisa membuat baik ya. Jadi dianggap masih pro kontra, tergantung si pemakainya. Kalau misalkan dari sisi akuntansi kita ada cara supaya bagaimana bayar pajaknya itu rendah. Nah, ya kan ada beberapa kebijakan akuntansi supaya bayar pajaknya lebih rendah. Caranya bagaimana? Oh, dengan cara misalkan mungkin tunjangan karyawan ya ditangguhkan dulu, atau mungkin dikredit pajakan, atau mungkin menggunakan metode persediaan yang jangan yang FIFO misalkan, pakainya yang average. Kita tahu ya kalau untuk metode persediaan FIFO itu kan cenderung menghasilkan laba yang besar. Kalau laba pajaknya besar, kalau labanya besar, artinya kan kita membayar pajaknya juga lebih besar kan. Nah, itu jangan pakai FIFO. Maunya gimana kalau biar nggak pajak yang besar? Ya berarti kita pakainya average yang sedang. Kalau bisa sih pengen pengen memperoleh labanya kecil, berarti kita pakai LIFO. Ya, tetapi teman-teman, untuk LIFO sendiri di pajak sudah tidak diperbolehkan, hanya boleh 2 metode ya, jadi average sama FIFO. Nah, triknya perusahaan bagaimana nih supaya bayar pajaknya kecil, labanya kecil? Dari sisi model perpajakan ya berarti pakainya bisa average atau FIFO, tapi sih rata-rata pakainya average. Ya, tapi kalau kepentingannya Bu untuk investor bagaimana? Kan labanya harus besar, berarti nanti dirubah lagi, apanya yang akan dirubah? Ya, itunya tadi, financial number game. Jadi permainan angka yang ada di akuntansi, teman-teman, yang bisa dicoba untuk trik-triknya ya. Jadi bagaimana sih caranya kalau kita kepentingannya untuk bayar pajak, berarti labanya kan dikecilin. Caranya bagaimana? Oh, dengan memainkan mungkin metode persediaan, atau mungkin yang lain menggunakan misalkan hutang pihak ketiga, kemudian biaya dikecilin atau seterusnya. Ya kan ada cara-caranya, itu creative accounting namanya. Tapi dengan ranah yang legal, jangan yang ilegal. Bu, ada nggak creative accounting dengan ranah yang ilegal? Ada, yang tadi dibilang penghindaran pajak menggunakan tax evasion itu juga bisa. Caranya pakai apa Bu? Transfer pricing juga bisa, karena transfer pricing itu juga pro kontra ya. Transfer pricing ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, itu juga bagian dari triknya. Jadi kita bawa uang kita ke negara tax haven, misalkan ke negara yang bebas pajak. Itu juga cara salah satunya supaya kita nggak mengeluarkan biaya yang besar. Jadi banyak ya teman-teman ya, creative accounting ini cara-caranya banyak. Ya, itu. Oke, ada lagi? Yang lain? Yuk. Nanti kalau teman-teman mungkin sudah melihat video saya, mungkin akan lebih jelas ya. Di situ saya sudah ungkapkan beberapa definisi dari gray area, kemudian tax loophole, sama creative accounting. Cuman kalau di PowerPoint kurang lengkap ya. Tapi sah-sah saja sih kalau di PowerPoint kan suka-suka yang buat ya, karena ya menurut si beliau memang sudah diungkapkan via literatur, artinya dia hanya memberikan matanya ada di PPT, dan itu juga sah-sah saja. Terus yang lain yang mau bertanya silakan. Bu, tadi Ibu kan sempat nyinggung itu ya, transfer pricing ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya legal atau tidak legal ya Bu? Itu peraturannya diatur di mana Bu? Nah, gini, makanya saya pernah sebenarnya transfer pricing itu pernah dibahas di akuntansi internasional, kemudian dibahas juga di pajak internasional, kemudian di kalau nggak salah akuntansi keuangan lanjutan 2 ya. Tapi saya nggak tahu sih, mungkin dosanya beda-beda, mungkin teman-teman sudah lupa. Sebenarnya transfer pricing ini ya tergantung si pemakainya Mas ya, tergantung si pemakainya. Tapi kalau secara aturan transfer pricing itu dianggap
legal, dianggap legal manakala dia mengikuti peraturan perpajakan. Karena ada kesepakatan antara pihak yang melakukan atau perusahaan atau instansi atau beberapa korporasi yang dia dengan jelas mengajukan bahwa mereka memiliki transaksi transfer pricing yang punya induk di negara A, cabang di negara B, kemudian anak di negara C. Nah, itu transfer pricing. Nah, itu mereka mengajukan kesepakatan dengan pihak pajak. Ada suatu perjanjian antara korporasi ini dengan pihak pajak. Apa namanya? Agreement Procedural Accounting, kalau nggak salah. Nah, di situ terjadi kesepakatan antara pihak korporasi yang melakukan transfer pricing dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Ada aturannya khusus Mas untuk transfer pricing sebenarnya. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa searching ya. Jadi sudah ada perjanjiannya, tapi kalau ada perusahaan korporasi yang dia tidak mengajukan bahwa perusahaannya itu melakukan transfer pricing, nah ini yang saya bilang bisa kemungkinan ilegal. Karena apa nih? Nih saya jelaskan sedikit ya. Misalkan ada negara induk di Indonesia, negara atau perusahaan A ya. Jadi perusahaan A bertempat tinggal di Indonesia, dia punya anak cabang di luar negeri, katakanlah misalkan Brasil. Nah, teman-teman tahu ya, Brasil itu merupakan negara tax haven, Panama Paper. Dia merupakan negara yang bebas pajak atau membayar pajaknya rendah. Nah, kalau dia punya cabang atau anak di negara Brasil, otomatis kan seluruh transaksinya bebas pajak, benar nggak? Nah, padahal untuk kepentingan induk dia harus membuat laporan keuangan yang dikonsolidasi. Nah, berarti kan dia udah hemat nih, misalkan cabangnya di cabang satu perusahaan di negara Brasil, dia udah hemat pajak nih, nggak bayar pajak, seluruh transaksinya bebas pajak. Apa enak sekali tuh, iya kan? Nah, itu untung di dia, tapi merugikan untuk negara Indonesia. Nah, dia nggak ada kewajiban pajak. Nah, yang repot siapa? Indonesia, teman-teman. Artinya dia tidak ada kepatuhan untuk membayar pajak harusnya, meskipun dia cabangnya di luar negeri, tapi kan dia punya induknya di Indonesia. Laporan keuangan yang dipakai harus laporan yang konsolidasi. Selama dia punya anak, dia punya cabang, dia harus konsol. Nah, laporan konsolidasi itulah yang akan dipakai untuk perhitungan pajak. Ya, itu harusnya. Nah, cuman karena di cabangnya di negara Brasil yang bebas pajak, ya seluruh transaksinya dia nggak bayar pajak, ya kan? Dia untungnya banyak di sana. Tapi gini teman-teman, itu artinya apa? Kalau buka cabang di negara luar, artinya pendapatannya itu masuk ke negara sana, ke negara Brasil. Nah, itu kan artinya si perusahaan ini dia memboyong uang dibuang ke luar negeri. Nah, itu kan ngapain ya, kan merugikan Indonesia itu namanya. Nah, harusnya bagaimana, makanya kenapa waktu itu ada yang namanya tax amnesty ya, Pak Jokowi. Dia menggenjot peraturan tax amnesty itu supaya apa? Membawa pulang dana-dana yang ada di luar negeri, dibawa pulang ke Indonesia dengan cara tax amnesty, tidak dibebaskan dari pajak sekian periode, ya kan? Menebus set nanti tidak bayar pajak sekian persen. Nah, kan ada peraturannya di tax amnesty. Nah, makanya teman-teman, transfer pricing itu bisa menjadi legal, bisa menjadi ilegal. Kalau legal, dia sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dia akan mengajukan surat permohonan biasanya. Korporasi ini memiliki induk di sini, memiliki sekian cabang di sini, akan melakukan transaksi transfer pricing dengan peraturan perpajakan seperti ini. Itu sudah dilakukan. Itu ada dan banyak. Nah, itu nanti akan diawasi sama DJP baik yang ada di negara Indonesia maupun yang ada di jurisdiksi negara luar. Tapi kalau misalkan ada korporasi yang dia melakukan transfer pricing tapi tanpa ada seizin DJP, nah itu dia tadi yang saya bilang, dia bisa jadi ilegal. Nah, harusnya dia bayar pajaknya banyak gitu kan, labanya besar, dia nggak bayar pajak malahan. Nah, itu merugikan negara, teman-teman. Gitu. Jadi konteksnya ada dua ya, transfer pricing dari dulu sampai sekarang dia masih pro kontra.
Gitu Mas Yogi. Oke Bu, baik Bu. Yang lain? Bu, Ya. kalau untuk tax avoidance itu juga bisa disebut legal atau masuknya ke ilegal ya Bu? Nah, bedanya apa Bu? Tax avoidance sama tax evasion. Kalau saya bilang dulu yang tax avoidance dulu ya. Tax avoidance itu kalau dari definisinya ya, sengaja tidak membayar pajak. Jadi bukan sengaja tidak membayar, jadi dia mencoba untuk menghindar tapi tetap membayar pajak, begitu loh. Mencoba berkelip dulu nih, mencoba minggir dulu, nggak mau bayar pajak. Tapi nanti pada saat ujungnya dia ditagih, dia akan bayar pajak. Itu namanya tax avoidance. Tapi rasanya masih legal, Mbak Fitri Cahya. Nah, tapi kalau bedanya apa kalau tax evasion? Kalau tax evasion itu dia sengaja tidak mau membayar pajak. Dia nggak berkelip lagi, sudah terang-terangan menggelapkan, tidak mau membayar pajak. Dan ini sudah masuknya ilegal, yang tax evasion itu. Jadi beda teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau tax avoidance itu masih ranahnya masih diperbolehkan ya. Dia sengaja menghindar, itu tetap masih membayar pajak. Tapi kalau tax evasion itu sudah terang-terangan menggelapkan pajak, tidak mau bayar pajak lagi. Nah, itu banyak ya, artis di Indonesia juga banyak. Kalau teman-teman mau coba kulik-kulik lagi ya, banyak artis di Indonesia, rata-rata artis yang tidak patuh terhadap pajak. Artis terkenal, pemain sepak bola juga ada, pemain sepak bola yang di luar negeri juga ada, banyak pejabat juga di Indonesia yang mereka masuk backlist nama-nama orang yang tidak mau membayar pajak. Kalau teman-teman buka, teman-teman gali itu, teman-teman luar biasa tuh pasti, ternyata si ini nggak mau bayar pajak. Nah, ketahuan nanti teman-teman. Kalau mau mencoba melihat itu ya, karena saya tahu orang-orangnya siapa aja, saya lumayan tahu, apalagi untuk artis-artis yang di luar negeri. Karena memang betul, mereka penghasilannya besar sekali ya, sekali tampil menyanyi nih misalkan, 1 jam menyanyi itu udah puluhan juta, dan itu juga pajaknya teman-teman tahu ya gede gitu loh. Gitu Mbak Cahya. Iya Bu. Berikutnya ada lagi yang lain? Silakan. Sambil saya buka absen ya. Yuk. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Oke. Oh ya, untuk kelompoknya sudah dibuat ya. 7B. Ya, sudah dibuat. Berarti nanti teman-teman mulai presentasi di pertemuan ketiga ya. Metodenya sinkronus, dua-duanya memahami text planning. Nah, ini mudah untuk pertemuan ketiga, subpokok bahasannya ya, masih mudah. Biasanya kalau di awal-awal tuh mudah teman-teman, mudah, gampang. Materi juga mudah. Tapi nanti kalau udah masuk ke tengah-tengah nih, apalagi kalau kita membahas tentang PPh badan, nah itu udah lumayan. Kemudian kita nanti bahas PPN, nah itu udah lumayan juga itu teman-teman. Ya. Harus benar-benar dipelajari betul kalau kita benar-benar mau paham. 7B. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, saya sambil absen ya. Ya, saya panggil dulu. Presti ada? Hadir, Bu. Oke. Yogi? Hadir Bu. Febri? Nggak ada jaringan Bu. Hah? Nggak ada jaringan? Tadi Iya, pernah masuk ya? Tadi kayaknya masuk ya tadi iya, ya? tadi masuk Bu. Oke. Fitria Cahya? Hadir Bu. Ita? Hadir, Bu. Uswatun? Hadir, Bu. Siva? Hadir, Bu. Bethesda? Hadir, Bu. Dinda Sari? Bu. Anissa? Mbak Anissa ada?
Nggak ada suaranya ya? Oke. Hani Dias, Hadir Ibu. Hadir. Karina, Hadir, Bu Bu. Anissa, Bu. Tadi sorry lagi lock off jaringannya. Oke. Rizal, Hadir, Bu. Mas Rizal makasih ya sudah dikirimin data kelompoknya ya. Iya, Besok, Bu. Iya, kok Bu. besok tuh kan hari Minggu ya. Hari Sabtu. Sabtu, Itu, Bu. Bu. Iya. Hari Senin nanti saya atau enggak mungkin kalau besok bisa saya kirimkan untuk pembagian pokok bahasanya ya, materinya maksudnya. Oke. Kalau Iya, Bu. enggak Sabtu berarti ya Senin. Fitria Habibah, Izin, Bu. izin kenapa? Ya, lagi kerja, Bu. Oh, masih kerja. Oke. Putri Wulan, Hadir, Bu. Ade Yulia, Saya Ibu. oke. Hadir. Ya, Hadir Ibu. Dia Hadir. Fitri, Hadir, Bu. Dinda Remayang. Hadir, Ibu. Ini ada 2 Dinda, kalau manggil gimana nih yang Remayang nih? Gimana, Bu? Kan ada 2 Dinda, ada Dinda Sari, ada Dinda Remayang. Ya, Terus kalau di kelas manggilnya gimana nih? Dinda semua. Iya, di Sama. Oh, sama. Iya. Kali ada Dinda, Dinda B gitu enggak ya? Enggak. Paling pas bagi kelompok, Dinda S, Dinda R. Oh, oke. Kalau saya dulu ada teman sama di kelas tuh panggilnya A sama B dulu. Si A sama si misalkan Dinda ya namanya ya. Dinda A apa Dinda B? Oh, si Dinda B gitu bilangnya. Kalau dulu saya tiap di kelas kayak gitu kalau ada nama-nama yang sama. Tapi ya beda-beda sih ya. Iya. Anwar Fauzi, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. ya. Natalius, Hadir, Bu. Mas Lius ada? Hadir, Bu. Azizi, Hadir, Bu. Mia Amalia, Mbak Mia ada? Hadir. Ada ya. Mbak Vivi ada? Hadir, Bu. Rizky Irfan, Hadir, Bu. Imayani, Hadir, Bu. Desi Agus, Hadir, Bu. Mayang Sari, Hadir, Bu. Yoga Sugama, belum ya. Ari Wijayanti, Mbak Ari ada? Ken tadi masuk ya kayaknya ya tadi ya. Iya, tadi masuk, Bu. Terus katanya baterainya lowbat karena mati listrik. Oke. Ya. Absennya sudah saya input. Untuk yang belum, yang tempo hari sabar ya. Nanti nunggu di input sama TU karena saya kalau udah lewat sepakan nggak bisa ya. Oke. Bisa dicek ya teman-teman ya kalau mau dicek. Oke. Kita lanjutkan materi sekarang. Ada yang mau bertanya lagi? Yuk. Mbak Eta mau nanya. Bu, Ya. mau nanyain Bu, Ah. pajak apa sih yang wajib dibayar sama orang-orang yang bekerja di luar negeri? Kayak PRT gitu ada nggak sih, Bu? PRT itu pembantu rumah tangga. Iya, Oh, atau sebagainya gitu. oke. Saya jadi kalau ingat PRT jadi saya ingat si itu. Oke. Pajak apa sih yang harus dibayar oleh orang-orang yang berada di luar negeri? Tergantung. Kalau kita sebagai WP, nah WP-nya WP mana dulu? Dia berdasarkan residen atau berdasarkan domisili dulu nih pajaknya. Kan kita beda ya, ada 2 versi. Kalau teman-teman sudah pernah belajar pajak internasional itu ada. Jadi kita melihatnya berdasarkan domisilinya atau berdasarkan residennya, dia WP mana. Kalau misalkan, tapi sih yang biasanya teman-teman tanyakan mungkin dia WP Indonesia ya. Bener nggak? Iya, Bu. WP Indonesia yang dia bertempat tinggal di
luar negeri, tetapi dia kebangsaannya adalah WNI. Contohnya bagaimana Bu kalau untuk PRT, pembantu rumah tangga. Nah, PRT ini apakah dia kena pajak? Coba saya tanya dulu nih ke yang lain. Kira-kira dia kena pajak nggak? Kena pajak nggak teman-teman? Gantung penghasilannya mungkin, Bu. Tergantung penghasilannya. Misalkan penghasilannya dia di atas PTKP, Mbak Resti, apakah dia harus bayar pajak? Iya, harus. Ya, harus. Jawabannya betul ya. Kalau misalkan, kita lihat dulu. Dikatakan bahwa orang itu dianggap sebagai wajib pajak manakala memenuhi dua unsur. Yang pertama, sudah memenuhi subjeknya, sudah memenuhi objeknya. Subjek pajaknya harus terpenuhi dulu. Nah, subjeknya siapa nih? Oh, si A. Nah, kita lihat dulu nih. Oh, si A ini apakah dia sudah masuk sebagai WP? Kita lihatnya dari mana? Dari dia bekerja atau tidak bekerja. Kemudian status bekerjanya dia itu memiliki usaha sendiri atau tidak. Kita lihat dulu di situ. Nah, kalau misalkan dia posisinya dia bekerja, oh, oke, dia udah ketahuan dia bekerja. Sekarang kita lihat dulu objek pajaknya. Objek pajaknya, nah apa sih objek pajak? Berarti hal-hal atau barang yang dikenai pajak, berarti penghasilannya. Nah, penghasilannya kita lihat apakah dia sudah masuk di atas PTKP atau di bawah PTKP ya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kalau misalkan dia di atas PTKP, artinya dia ada kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi kalau misalkan dia di bawah PTKP, berarti belum ada. Dia boleh tetap melaporkan pajak, tapi nol. Ya, biasanya sih nol. Jadi nggak ada potongan. Potongannya nol. Nah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk peraturan yang sekarang, kalau untuk wajib pajak tapi dia penghasilannya di bawah PTKP boleh tidak melapor ya, peraturan yang sekarang. Kalau yang dulu tetap masih melapor tapi tetap dicantumkan angkanya meskipun nol ya, 0 rupiah. Tapi kalau yang sekarang boleh tidak untuk mencantumkan. Tapi pada saat nanti dia ada kenaikan penghasilan ya, kenaikan gaji dan ternyata kok di atas PTKP, karena kan orang bekerja itu nggak mungkin gajinya stabil ya. Misalkan gajinya 7 juta terus kan nggak mungkin. Jadi namanya orang hidup itu bekerja itu juga harus ada naik pangkat, naik jabatan, naik gaji gitu kan. Itu idealnya orang hidup. Nah, itu nanti si WP ada kewajiban untuk mengupdate ya, mengupgrade penghasilannya, melaporkan ke Fiskus di DJP, oh bahwa saya yang tadinya WP tidak harus melaporkan pajak, tetapi sekarang kondisinya saya harus membayar pajak yang terutang karena ada nominalnya, jadi dipotong oleh si pemberi kerja. Nah, atau teman-teman, misalkan teman-teman nih bekerja di salah satu perusahaan A misalkan. Nah, si pemberi kerja atau perusahaannya teman-teman itu kan melaporkan atau memotong gaji teman-teman misalkan ya. Jadi misalkan teman-teman gajinya setelah disetahunkan ketemu angka sekian. Nah, dipotong PTKP ketemu tuh PKP-nya berapa. Nah, kemudian ketemu tuh ya PPh terutangnya berapa. Nah, ketemunya 1.300.000. Nah, yang harus dibayarkan. Nah, nanti si perusahaan tersebut itu yang akan melaporkan atau memotong dari gajinya teman-teman, dipotong dari gaji bukti potok namanya. Kalau nggak salah POM-nya 1721. POM-nya di SPT-nya. Nah, itu nanti yang akan si perusahaan memotong dari teman-teman. Jadi, otomatis terpotong. Itu namanya withholding tax. Ya, jadi kalau teman-teman bekerja dan dipotong oleh pemberi kerja, itu namanya withholding tax. Kalau PRT yang tadi itu pada saat dia bekerja kok dia di atas PTKP ya, dan dia di luar negeri posisinya, nah, dia harus tetap membayar pajak. Tetapi Bu, bayar pajaknya di mana? Pertanyaannya, di sana apa di sini? Nah, kan dia bekerjanya di sana tuh, ya kan? Dia bekerjanya di sana. Kalau dia bekerjanya di sana, berarti dia ada kewajiban dan dia tidak pulang lagi ke Indonesia, beda ya. Kalau misalkan dia pulang lagi, dia bertempat tinggalnya di sana berapa hari?
Nah, kalau misalkan dia sudah konotasinya kayak orang sudah menetap di sana puluhan tahun, berarti dia masuknya ke sana, melaporkan bayarannya ke sana. Begitu. Meskipun dia WNI ya atau orang Indonesia. Tetapi manakala dia balik lagi ke Indonesia, ada rencana untuk pulang ke Indonesia, berarti dia bayarnya tetap di Indonesia. Gitu. Tapi kalau untuk pajak-pajak yang lain, Bu, yang di luar negeri, berarti kita masuknya ke PPh pasal 26. Nah, tergantung transaksinya apa dulu. Gitu, Mbak Ita. Jadi, beda ya. Tapi selama si PRT ini memang dia gajinya besar gitu kan, gajinya besar dan di atas PTKP, dia tetap wajib membayar. Begitu. Jelas ya? Ya, Bu, makasih ya. Ya, mungkin Mbak Ita ada rekomendasi mau jadi PRT? Enggak ya? Oke, jangan ya, kalau bisa jangan. Kan teman-teman itu kan termasuk anak-anak yang cerdas ya, yang bisa. Janganlah, kalau bisa mah jangan. Cari dulu pekerjaan yang sekiranya bisa menghargai diri sendiri. Maksudnya gimana, Bu? Ya, jadi cari pekerjaan yang bisa dihargai orang, yang pekerjaannya juga itu pekerjaan yang baik, sesuai dengan bidang, apalagi itu udah paling bagus menurut saya. Jadi terpakai ilmunya gitu loh. Jadi teman-teman nggak sia-sia nih kuliah S1 ya. Kuliah S1 akuntansi, syukur-syukur bisa bekerja, bidangnya di mana ya, di bidang akuntansi, Bu. Kalau belum bisa, Bu, ya sudah nggak apa-apa, coba dulu di awal mungkin finance dulu, keuangan, pegang kasir, kagak apa-apa ya, atau admin dulu juga nggak apa-apa, karena namanya fresh graduate juga nggak mudah ya teman-teman ya, nggak mudah. Kalau teman-teman sudah bekerja, mungkin setelah nanti S1 juga harus meningkat ya, penghasilannya meningkat, kemudian pekerjaannya juga harus lebih baik sebelum S1. Itu PR-nya teman-teman loh ya. Jangan sama. Kalau teman-teman sama, bedanya apa? Sekolah sama enggak. Ya. Tuh. Terus yang lain? Ada lagi? Yuk. Mbak Vivi mau nanya? Boleh Bu, mungkin tentang kalau yang gray area itu boleh disebutkan lagi ya Bu, dijelaskan maksudnya kenapa bisa sampai ada gray area tersebut. Nah, gray area, jadi yang boleh, jadi namanya juga gray area, masih abu-abu, nggak jelas peraturannya gitu. Kenapa sih kok bisa muncul gray area? Ya sebenarnya dari kepastian peraturan pajak. Selama harusnya gini, kalau memang peraturan pajak itu dia konsisten gitu kan, peraturan pajaknya itu konsisten, jelas kalimatnya, nggak ambigu, nggak mengandung banyak makna, nggak menyudut pandangkan sisi lain atau menyudutkan pihak lain, itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya Mbak, itu bisa sebenarnya nggak akan muncul gray area. Tapi kenapa ya bisa muncul gray area? Karena itu tadi, karena dia berubah-ubah. Bu, kenapa sih kok berubah-ubah ya? Karena memang pajak itu teman-teman ya, kita tahu si Fiskus atau DJB itu membuat peraturan, kenapa sih rubah-rubah itu juga ada maknanya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, misalkan contoh peraturan tentang UMKM yang tadinya kan 1% ya, PPh 71 kalau nggak salah. Nah, tadinya 1%. Nah, semenjak sekarang ada COVID. Nah, coba teman-teman, apakah relevan kalau diterapkan sama 1%? Kan tidak. Nah, makanya dikurangi kalau nggak salah 0,3%. Kalau nggak salah tarifnya jadi turun, ya kan? Nah, itu semenjak ada COVID. Jadi, pajak itu coba nggak pengen kejam juga enggak, tapi dia tetap orientasinya optimalisasi penerimaan negara juga. Karena kalau nggak ada pajak kan kita penerimanya dari mana? Karena teman-teman tahu ya, pendapatan negara itu sekitar 70-80% berasal dari pajak. Nah, jadi posisinya si Fiskus juga serba salah. Kalau dia menaikkan dan stabil, susah juga karena kita COVID ya, susah, banyak orang di PHK, kemudian banyak orang yang meninggal, kematian, sampai orang kaya pun ya
yang punya mobil sampai digadai loh teman-teman. Itu orang kaya punya mobil digadaikan, gimana kalau di bawahnya. Nah, makanya peraturan UMKM itu diturunin yang tadinya 1% menjadi 0,3%. Nah, itu tujuannya baik sebenarnya. Makanya kenapa pajak itu suka rubah-rubah dari situ loh sebenarnya. Nah, kalau dibilang yang gray area tadi, nah, kenapa sih Bu bisa muncul gray area? Yaitu tadi, karena nggak jelas peraturannya. Tetapi peraturan pajak itu juga ada maknanya kenapa dia nggak jelas, gitu loh Mbak. Jadi memang gini, ada beberapa, kalau si WP-nya dia tahu celahnya pajak, dia tahu celahnya hukum, dia akan mudah untuk menemui atau mencari teks loophole yang tadi itu, dan dia juga akan lebih paham ke yang gray area, ya. Jadi kondisinya gray area ini ada peraturan, ya, ada satu kasus A misalkan. Nah, kasusnya itu di pajak ada, tapi nggak diungkap secara full. Misalkan amortisasi, ini contoh aja ya. Misalkan amortisasi itu kan diungkapnya di mana? Di SAK, standar akuntansi ya, di IAI. Nah, diungkap lebih detail di akuntansi. Tapi di pajak apakah dia diungkap semua? Tidak. Nah, bagi orang yang mau menafsir, ini harus ikut peraturan yang mana nih, SAK atau pajak? Sedangkan di pajak tidak dijelaskan secara jelas. Nah, itu yang namanya gray area, masih abu-abu. Jadi membuat WP itu nggak bingung juga gitu loh. Peraturannya nggak ada, katanya suruh ikutan perpajakan, sedangkan perpajakan aja juga ada tapi sedikit, nggak rinci. Nah, itu yang bikin nggak jelas. Jadi WP-nya bingung. Mau action juga takutnya nanti bagaimana, takutnya salah. Tapi biasanya kalau sudah ada transaksi, biasanya ya peraturannya belum ada. Nanti yang menjadi solusi adalah kebijakan biasanya. Kebijakan dari Fiskus diskusi dengan si WP. Biasanya sih gitu, Mbak. Gitu. Karena memang gray area juga, karena yang namanya manusia ya, manusia membuat peraturan kan nggak semuanya bisa tercover semua. Ya, sama halnya kayak SAK lah ya. SAK itu kan kita masih mengadopsi IFRS. Itu pun juga nggak semua. Ya, terkadang ada kasus di luar SAK. Nah, di SAK-nya nggak ada nih, belum diputuskan. Kita rujuknya kemana? Ke KDPPLK, Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan. Nah, larinya ke situ. Atau enggak gini, kita mau nyoba cari yang ada di KDPPK tapi nggak ada gitu kan, kita larinya kemana? SAK, tapi nggak rinci juga. Nah, itu gimana? Berarti kembali ke perusahaannya teman-teman. Jadi perusahaan tersebut nanti akan mencari kebijakan biasanya. Dia akan mencari kebijakan kira-kira yang relevan dengan kasus ini, dia akan merujuk ke PSAK nomor sekian, meskipun di SAK-nya nggak rinci, nggak jelas, ya sudah berarti sisanya kebijakan internal perusahaan. Sama halnya di pajak juga seperti itu. Jadi kurang jelas ya, gitu loh Mbak. Jadi namanya juga gray abu-abu gitu kan, sifatnya abu-abu nih, nggak jelas, hitam juga enggak, putih juga enggak. Gitu. Jadi bikin bingung si WP, itu gray area. Gitu Mbak Vivi. Ya Bu. Ya, Mbak Ima mau nanya? Bu, saya mau nanya, yang insentif pajak itu termasuk, yang akibat pandemi itu termasuk gray area? Oke, kalau itu bukan gray area karena sudah kelihatan ya. Jadi peraturannya sudah ada, sudah didilkan. Oh, insentif pajak nih. Beberapa kita ada ya, untuk selama pandemi ada beberapa insentif pajak. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Itu sudah jelas, peraturannya sudah ada, nomor sekian, sekian persen insentifnya berlaku untuk ketentuan yang gini. Itu bukan gray area lagi. Kalau itu sudah menjadi salah satu insentif pajak ya, sudah menjadi salah satu keringanan untuk si wajib pajak Mbak Ima. Jadi bukan gray area lagi karena sudah jelas ya. Jadi yang gray area itu yang belum jelas-jelas itu Mbak. Yang belum jelas, yang peraturannya belum ada. Nah, ketemu kasus baru nih di perpajakan nggak ada, di SAK nggak ada. Ya sudah, larinya kemana? Ke kebijakan perusahaan. Gitu. Kalau yang sudah jelas berarti bukan gray area lagi ya. Baik Bu. Oke, Mbak Desi mau nanya? Ibu, saya mau nanya, yang tax saving effect
itu diperbolehkan ya Bu dalam membuat laporan keuangan. Soalnya di sini kan pengertiannya dia permainan angka dalam laporan keuangan juga terkadang bertujuan untuk menghemat pajak. Berarti tax saving effect itu diperbolehkan? Tax saving? Iya. Tax saving effect? Iya. Oke. Tax saving effect itu masih diperbolehkan Mbak. Jadi itu juga sama hanya dengan tax planning sebenarnya. Salah satu tax planning itu apa? Tax saving effect. Masih sama? Diperbolehkan ya. Jadi supaya bagaimana dia meminimalkan beban pajak supaya bayarnya lebih kecil ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengamankan pajak. Tapi mengamankan pajak di sini ranahnya masih legal ya. Tax saving masih legal. Bu, kalau misalkan Bu, saya misalkan bayar pajaknya 1.000. Nah, saya kurangi jadi 900. Bukan, saya kurangi 100 jadi 900. Apakah itu bukan tax saving? Tergantung. Nah, tergantung si WP-nya, tergantung transaksinya dan bagaimana caranya atau metodenya. Dia menggunakan apa dulu Mbak untuk tax saving ini? Yang permainan angka tadi? Atau yang mana? Mbak Desi? Iya Bu. Dia metodenya menggunakan metode tax saving-nya menggunakan apa? Kalau misalnya dia permainan angka Bu, kalau misalnya dia cuma yang tadi asal-asal, iya. Kalau yang permainan yang financial number game tadi ya, kalau yang tadi ya, jadi ceritanya nih perusahaan A ya, dia punya punya tax staff sama punya supervisor atau manajer keuangan yang dia pawai dalam mengotak-ngatik jurnal ya, pawai dalam laporan keuangan, diotak-atik. Tapi selama dia nih, contoh yang di kasus perusahaan saya waktu itu, jadi ceritanya bagaimana caranya supaya biaya yang dikeluarkan itu tidak banyak waktu itu manajer saya. Waktu itu saya masih jadi staff ya, jadi staff supervisor. Nah, diskusi dengan saya karena dilihat waktu itu dilihat utangnya ada DER-nya ya. DER itu kan rasio utang. Jadi perusahaan itu hanya boleh meminjamkan atau berhutang 3 kali ya. Rasionya 3:1 kalau nggak salah waktu itu. Jadi rasio DER-nya 3:1. Dia memiliki modal 1 tapi hanya boleh berutang 3. Nah, waktu itu pada saat kita sudah selesai mau closing laporan keuangan, ketemu tuh Mbak biayanya terlalu besar, overload ya. Over atau overload waktu itu. Nah, nggak seimbang dengan piutangnya pada saat itu. Nah, bos saya waktu itu nanya, bagaimana caranya supaya biar utangnya nggak terlalu besar. Nah, akhirnya di mana? Dibuat dana cadangan pihak ketiga waktu itu. Tapi itu masih legal, Mbak. Nah, jadi ceritanya biaya yang besar itu sebagian dialihkan ke pinjaman pihak ketiga. Terus kemudian biaya, teman-teman tahu ya ada biaya deductible sama biaya non deductible. Nah, ada jenis-jenis biaya, contohnya kalau di perusahaan saya itu ada jamuan makan ya, manggil ada tamu luar datang, ada biaya entertain namanya kalau kita dipostkan di akun tuh. Biaya entertain itu dimasukkan Mbak. Harusnya bukan biaya entertain padahal itu jamuan, kita beliin apa ya, parcel ya kan, namanya tamu dari luar ya nggak sih, supaya apa? Supaya ya dia nanam saham ke kita, itu investor. Jadi kita belikan jamuan makan di restoran yang mahal ya kan, udah pulang dibawain ini itu. Nah, kita masukkan ke mana? Dimasukkan waktu itu di biaya entertain, tapi nggak banyak. Sisanya dikemanain? Dimasukkan ke biaya CSR. Karena kita tahu biaya CSR itu boleh dikurangkan. Deductible expense. Biaya CSR itu diakui secara pajak. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti sebagai accounting ya, ada biaya CSR di perusahaan, dibesarkan bisa. Gitu. Jadi ada cara-caranya ya. Ada cara-cara, karena biaya CSR itu diperbolehkan oleh pajak
diizinkan oleh pajak. Kalau misalkan dia ada BCR sekian persen itu akan diakui, sekian juta akan diakui, diperbolehkan. Itu bisa mengurangi PKT atau PPh terutang. Nah, jadi memang ada cara-cara khusus ya supaya bagaimana laporan keuangan yang kita buat itu ideal ya. Baik dari sisi pengeluaran, dari sisi penerimaan, utang piutang, laba, penjualan, dan seterusnya itu supaya ideal. Nah, nanti kalau sudah deal, baru kita buat namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, itu. Tapi, ya itu tadi, outputnya, input rekonsiliasi fiskal adalah dari laporan keuangan. Ya. Dia sebagai basis dalam penghitungan pajak sesuai dengan materi hari ini. Nah, kalau itu sudah ideal, baru direkonsiliasi. Kalau itu belum ideal, jangan. Nanti akan jomplang angkanya. Nah, itu tadi Mbak yang saya bilang. Jadi, selama kita membuat permainan angka boleh selama masih ada, selama ranahnya masih betul. Jadi, kita melihat dulu nih biaya-biaya apa sih yang boleh dikurangkan. Misalkan tunjangan karyawan juga bisa. Nah, dibentuk misalkan kita memberikan tunjangan, harusnya jangan tunjangan karyawan, tapi kita bentuk dalam bentuk natura, kenikmatan. Nah, itu juga bisa, itu kan karena itu juga dikurangkan oleh pajak, diperbolehkan. Nah, itu bisa dialihkan teman-teman. Jadi di akuntansi itu caranya banyak ya, supaya bagaimana kita menyampaikan laporan keuangan itu bagus, bisa smoothing gitu ya, labanya bisa kita atur, tetapi harus ada bukti fisiknya juga. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu yang penting. Jadi memang caranya banyak ya di akuntansi, tapi kalau teman-teman sudah tahu caranya ya jangan apa namanya ya, maksudnya jangan terlalu over juga, jangan keseringan juga. Itu untuk posisi yang darurat sih biasanya kita terapkan. Gitu. Kayak misalkan ada waktu itu juga ada lagi kasus dana, jadi uang owner ceritanya. Uang owner itu ya kalau di perusahaan saya kan waktu itu owner mengambil uang sekian ratus juta untuk biaya kuliahnya anaknya yang di Amerika. Bayangin, kita sebagai tim akuntansi sama tax bingung mau di jurnalnya pakainya apa. Masa iya kita dijurnalin akun private owner sekian ratus juta kan kelihatan banget ya. Nah, kita akalin teman-teman, dialihkan kemana nih? Bisa ke biaya ini atau mungkin biaya apa? Nah, beban apa atau mungkin dialihkan kemana? Jadi harus pintar juga sebagai manajer accounting teman-teman. Jadi nggak mudah ya menjadi manajer akuntansi itu juga selain mikir otak juga mikir waktu, habis waktunya banyak. Sebagai seorang manajer accounting itu nggak mudah. Tapi kalau teman-teman bisa menjadi seorang manajer itu, saya senang banget ya. Karena memang ya basicnya dari mana? Dari S1 akuntansi dulu, belajar akuntansi dulu. Itu dulu bos saya kebetulan dia kakak kelas saya. Saya nggak tahu waktu itu kan saya S2-nya di Mercu Buana. Nah, bos saya itu saya tanya waktu itu alumninya mana Pak? Alumninya Mercu Buana juga. Nah, ya sudah klik tuh saya di situ sama bos saya, enak aja gitu kan. Nah, kalau dulu saya zamannya gini teman-teman, saya dulu kuliah gitu kan namanya kuliah sambil kerja ya. Bos saya itu open banget ke saya, karena mungkin saya waktu itu memang kerjanya juga cepat ya, dari teman-teman saya yang paling cepat. Karena saya lebih berpengalaman, lebih banyak paling kerjanya jam tayangnya lebih cepat, kalau teman-teman lebih banyak. Kalau teman-teman saya itu kan baru bekerja baru berapa perusahaan. Kalau saya udah waktu itu memang sudah banyak ya pengalamannya, jadi ya wajar ya, lumrah menurut saya. Nah, pada saat saya kuliah sambil kerja itu ya, bos saya bilang, Rit, kamu mau ngerjain tugas kuliah di kantor boleh, asal pekerjaan kantor beres dulu. Kamu mau jungkir balik silahkan. Saya digituin waktu itu. Ya sudah, saya waktu itu juga bagi karena sudah dikasih ACC gitu ya sama bos ya. Saya juga komit kok teman-teman. Jadi saya misalkan kalau misalkan ada waktu itu pas lagi nyusun tesis ya, saya itu juga jujur sih ke bos, saya ini saya ceritakan, saya lagi sedang ini, misalkan saya ada seminar juga saya izin. Itu saya transparan loh teman-teman, yang penting komunikatif ya, antara bawahan dengan atasan komunikatif, yang penting jujur. Dan waktu itu juga berkat bantuan atasan saya juga ya, saya bisa lulus tepat waktu loh teman-teman. Jadi memang di kantor saya beresin dulu nih, dari pagi sampai siang saya beresin kerjaan kantor. Karena waktu itu earning juga, jadi
kuliahnya online ya, jadi pakai internet gitu kan. Nah, saya sela-sela di jam kantor, saya pakai mencoba untuk membereskan tugas kuliah. Tapi itu di sore hari. Biasanya saya ngerjakan sore hari. Yang penting saya komit juga bahwa tugas kantor beres dulu gitu. Yang penting gitu teman-teman. Jadi ya pas alhamdulillah ya dapat alumni satu alma mater, dan itu juga termasuk keberuntungan gitu kan, tapi sih bantuan dari Allah ya untuk saya gitu. Oke, ada lagi? Ya ada. Ya, jadi begitu ya Mbak Desi. Jadi selama kita masih bisa menggunakan creative accounting itu dengan cara-cara yang betul, sesuai dengan peraturan yang ada di SAK ya, akuntansi, dan di perpajakan masih diperbolehkan, tidak ada masalah. Gitu, Mbak. Iya, Bu. Jadi jalannya banyak ya sebenarnya. Saya mau nanya lagi, Bu. Kalau misalkan biaya fee profesional itu wajib nggak sih, Bu, kalau dipotong PPh? Atau boleh nggak dipotong gitu? Nah, fee profesional ini profesinya apa? Misalkan ada perusahaan A ngasih fee ke perusahaan B karena dia bekerja sama, jadi kayak kontraknya itu goal misalkan. Si perusahaan B ini minta fee 5% dari perusahaan A. Nah, itu wajib nggak, Bu, perusahaan A atau perusahaan B dipotong PPh-nya gitu? Nah, tapi biasanya nah gini, oke, Mbak Desi bisa di-mute dulu suaranya. Oke, jadi gini teman-teman, kasus yang terjadi itu gini ya, kalau misalkan si A sama si B itu sedang mengerjakan suatu proyek gitu kan, sukses nih gitu kan, nah ini saya bagi deh, nanti saya kasih fee nih 5% dari total proyek yang ada. Nah, aturannya gini, harusnya dia melaporkan pajak, dia melaporkan bonus tersebut atau hasil kinerja tersebut. Biasanya potong Mbak, biasanya 23, pasal 23 harusnya. Cuman yang saya temui di lapangan itu rata-rata nggak dilaporkan. Nah gitu, rata-rata. Tetapi gini, terus Bu, nanti bagaimana sistem pencatatannya dari si pihak A yang memberikan ke B? Misalkan pihak A yang memberikannya. Nah, nanti dia nggak tahu tuh mau diposkan menjadi akun apa. Nah itu tergantung perusahaannya. Apakah dia mau jujur memberikan fee perusahaan A atas proyek sekian? Kan nggak mungkin ya. Nah, nanti akan mungkin bisa dialokasikan mungkin biaya proyek, misalkan biaya pembangunan jalan apa. Nah, akan dimasukkan ke biaya operasional Mbak nanti kalau untuk penjurnalannya. Nah, tetapi kalau untuk dari sisi penerima, si B misalkan dia menerima, apakah dia akan melaporkan? Harusnya kalau memang nominalnya besar ya, nominalnya besar dia harusnya melaporkan. Nanti dia masuk ke dalam pasal 23. Jadi yang dapat fee tapi dipotong juga. Jadi yang memberikan itu memotong juga ya, Nanti yang membuat bukti potong. Bukti potong tersebut nanti akan diberikan ke si penerima fee. Nah, jadi nggak full terimanya Mbak, nggak full 100%. Nanti dipotong. Kalau pasal 23 berapa persen teman-teman? Ada berapa? 2%. 2% sama? Sama berapa? 2% sama? Berapa teman-teman? 15. Nah, kalau yang fee ini dapatnya berapa Mbak Desi? 2% ya, Bu? 2% ya. Jadi nanti si perusahaan A yang memberikan fee itu nanti memberikan misalkan nih fee-nya 100.000. Nah, dia motong dulu 2%. Nah, sisanya baru akan diberikan ke si B. Nah, uangnya yang 2% kemana, Bu? Larinya ke kas negara. Nanti si perusahaan yang memberikan sekaligus yang memotong, dia akan membuat bukti potong. Bukti potongnya diberikan ke si B yang menerima. Nah, nanti si B melaporkan bukti potong tersebut. Nah, si pihak A yang tadi memberikan potongan
nanti juga tetap melaporkan. Jadi lawan transaksinya ketemu ya. Si A melaporkan, si B melaporkan, ketemu tuh lawan transaksinya. Oh matching, oke berarti nihil gitu. Tapi Bu, kalau misalkan si A melaporkan nih, ya kan, tapi si B nggak melaporkan, nah nanti ketahuan di Fiskus. Oh ternyata si ini ada fee sekian, kamu terima fee tapi nggak dilaporin. Nah ditagih tuh sama kantor pajak, pasti ditagih karena ada lawannya melaporkan. Kecuali kalau Bu, kalau misalkan dua-duanya nggak ngelaporin gimana? Kalau nominalnya besar sih pasti, tapi kalau nominalnya kecil ya mungkin cuma 25.000 misalkan, itu nggak ada masalah, nanti sama perusahaan si A akan diposin mungkin untuk biaya operasional begitu. Gitu ya Mbak Desi ya. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi tidak? Nggak ada. Oke, kalau sudah tidak ada saya tutup ya. Kalau sudah jam 9 teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Oke, jadi begitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar pajak tuh, kalau teman-teman sudah tahu celahnya, sudah tahu rumusnya, sudah tahu teorinya, gampang sih sebenarnya. Tapi teman-teman rajin belajar saja. Cuma itu doang modalnya sebenarnya untuk bisa pandai. Ya, karena dari buku ya, buku itu kan jendela dunia. Yang bisa kita pintanya dari mana? Dari buku sebenarnya. Saya pintanya dari mana? Saya pintanya juga dari buku, dari pengalaman. Kalau kita cuma dari pengalaman saja nggak tahu dasarnya bagaimana, kan takutnya pengalaman saya juga salah kan, takutnya nemu kasus yang salah, oh ternyata seperti itu saya membuatnya, padahal nggak seperti itu. Teorinya kita kembali ke teori dapat dari mana? Dari buku. Oke, baik, itu saja teman-teman untuk presentasi untuk tanya jawab atau perkuliahan pertemuan kedua hari ini ya. Semoga tadi bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kalau sekiranya ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.